Halo guys, balik lagi dengan gue Ramli Hidayat dan selamat datang di Detektif HRD. Di video kali ini gue akan bahas tentang sebuah cerita creepypasta yang bernama Russian Sleep Experiment. Russian Sleep Experiment adalah sebuah eksperimen yang ditujukan untuk melihat dampak yang disebabkan apabila manusia tidak tidur selama berhari-hari. Pada tahun 1940-an, para peneliti yang berpaham komunis membawa 5 orang tahanan untuk dijadikan subjek untuk penelitian ini. Nantinya para tahanan ini akan dibuat tetap terjaga selama 30 hari atau tidak tidur selama 30 hari. Para tahanan ini bersedia untuk dijadikan subjek karena mereka dijanjikan akan dibebaskan ketika mereka selesai melakukan atau melaksanakan eksperimen ini. Namun mereka tidak tahu bahwa ini adalah janji palsu. Para tahanan ini dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu para tahanan diberikan sebuah gas stimulan agar mereka tetap terjaga. Para peneliti mengatur pasokan gas yang dimasukkan ke dalam ruangan agar para tahanan tidak keracunan. Di dalam ruangan itu, para tahanan diberikan fasilitas dan persediaan yang cukup. Mereka diberikan wastafel, toilet, buku, dan juga makanan untuk bertahan hidup selama 30 hari. Karena waktu itu belum ada teknologi CCTV, para peneliti memantau aktivitas para tahanan dengan menggunakan kaca transparan 2 arah untuk memantau aktivitas mereka. Mereka juga mendengarkan percakapan dari para tahanan melewat mikrofon yang disediakan yang ada di dalam ruangan tersebut. Semua berjalan lancar sampai hari kelima. Walaupun memang di hari keempat para tahanan ini sudah mulai berbicara lebih dalam lagi. Mereka berbicara tentang trauma. Mereka juga berbicara tentang pengalaman mereka selama Perang Dunia Kedua. Di hari ke-9, hal creepy mulai terjadi. Salah satu dari 5 tahanan berlarian sambil berteriak tanpa henti selama 3 jam. Setelah 3 jam, si tahanan ini hanya mengeluarkan suara cekikan. Diduga si tahanan ini merusak pita suaranya sendiri. Yang mengejutkan adalah para tahanan lain tidak merespon sedikit pun apa yang dilakukan oleh tahanan ini. Sampai satu tahanan lain ikut berteriak, dibarengi dengan 2 orang yang menyobek buku dan mengolesi halaman per halaman dengan kotoran mereka, lalu menempel buku itu atau halaman itu di kaca di mana tempat para peneliti memantau aktivitas mereka. Setelah kaca tertutup semuanya, sampai para peneliti sudah tidak bisa melihat keadaan yang ada di dalam, teriakan pun berhenti. Setelah 3 hari berlalu, para peneliti harus mengecek mikrofon dan memastikan apakah di dalam para tahanan ini masih hidup, karena tidak ada sama sekali suara dari dalam ruangan. Namun mesin mencatat masih ada konsumsi gas, bahkan konsumsi gas para tahanan yang di dalam sama dengan orang yang sedang berolahraga. Pada hari ke-14, para peneliti mencoba untuk memancing respon para subjek yang ada di dalam ruangan. Dengan menggunakan intercom, mereka mengumumkan, "Kami akan membuka ruangan untuk mengecek mikrofon. Menjauhlah dari pintu dan berbalinglah di lantai, atau kami akan menembak Anda. Kepatuhan kalian akan berbuah pada kebebasan kalian." Dan jawaban yang mengejutkan datang dari para subjek, "Kami tidak lagi mau dibebaskan." Perdebatan terjadi antara peneliti dengan pihak militer yang mendanai eksperimen ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuka ruangan di hari ke-15 pada malam hari. Ketika dibuka, gas stimulan menyeruak keluar. Lalu ruangan seketika diisi oleh udara segar. Suara-suara mulai terdengar. Para subjek berteriak meminta untuk gas stimulan dikembalikan. Ketika para prajurit masuk untuk mengambil para tahanan, suara jeritan mereka malah lebih kencang lagi, dibarengi dengan terkejutnya para prajurit melihat kondisi yang ada di dalam ruangan. 4 dari 5 subjek masih hidup. Persediaan makanan dari hari kelima sudah tidak disentuh lagi. Ketika para prajurit masuk, mereka sedang memakan daging subjek yang meninggal. Sisa-sisa tubuh subjek yang meninggal menyumbat saluran air, sehingga menyebabkan genangan air bercampur dengan darah. Kondisi 4 subjek pun juga sangat amat mengerikan. Bagian-bagian tubuh mereka terkoyak seperti dicabik. Diduga mereka mencabik diri mereka sendiri, dilihat dari sudut luka mereka dan dilihat dari potongan-potongan daging yang terselip di kuku mereka. Luka-luka mereka sampai melihatkan organ bagian dalam mereka. Bahkan ada beberapa bagian organ dalam yang dikeluarkan atau sudah tidak ada berada di tempatnya. Hanya paru-paru dan jantung yang masih berada di tempatnya. Ketika para tahanan akan dibawa oleh para prajurit, dengan mengejutkannya, para tahanan ini melawan dengan sengit. Mereka menolak untuk dikeluarkan dari ruangan itu dan mereka meminta untuk dikembalikan gas stimulan. Bahkan satu tentara Rusia pun juga meninggal akibat lehernya tercabik oleh salah satu subjek tahanan itu. Dan perlawannya, salah satu dari 4 subjek yang masih hidup mengalami pendarahan hebat. Itu disebabkan akibat limpahnya yang robek. Peneliti dan dokter berusaha membius si subjek yang terluka parah ini, namun terbukti mustahil.
Dia disuntik lebih dari 10 kali dosis manusia biasa dan itu tidak bereaksi apapun pada dia. Bahkan dia masih sempat mematahkan salah satu tangan dari dokter yang akan mengobati dia. Jantungnya masih dapat berdetak selama 2 menit sebelum paru-parunya terisi penuh oleh darah. Bahkan sebelum jantungnya berhenti, dia sempat mengatakan lagi, yang berarti dia ingin meminta kembali gas stimulan dan dia ingin dikembalikan lagi ke dalam ruangan. Lemah sampai dia mati. Ketiga subjek yang masih hidup dibawa ke sebuah fasilitas kesehatan. Subjek yang mengalami cedera paling parah dibawa ke sebuah ruang operasi. Dalam proses mengembalikan atau memasukkan kembali organ-organ tubuh yang berada di luar, ternyata tahanan ini juga kebal dengan obat bius. Dia melawan dengan kuat, bahkan dia dapat melawan salah satu prajurit dengan bobot 100 kg. Diperlukan obat bius di atas normal untuk melumpuhkan si subjek ini. Setelah itu, dia terjatuh, lalu jantungnya pun ikut berhenti. Subjek berikutnya adalah subjek yang di awal tadi dia berteriak selama 3 jam lalu pita suaranya rusak. Dia sudah tidak bisa bicara dan memohon untuk menolak operasi itu. Para dokter berusaha untuk memasukkan kembali organ dalam mereka dan menutupnya dengan sisa kulit yang mereka miliki. Salah satu suster mengatakan bahwa dia melihat subjek ini tertawa ketika di meja operasi. Seakan-akan si subjek ini menikmati setiap sayatan pisau yang digunakan oleh dokter. Ketika operasi ini selesai, subjek melihat ke arah dokter sambil merintih, mencoba untuk berbicara dan menyampaikan sesuatu. Lalu para dokter memberikan pena dan sebuah kertas agar si subjek bisa menulis apa yang ingin dia katakan. Lalu dia melimatkan satu kalimat, yaitu teruslah memotong. Tahanan terakhir pun juga sama. Dia dioperasi dengan tanpa didosis atau dia tanpa dibius. Dan reaksinya sama dengan si subjek sebelumnya. Dia menikmati setiap sayatan-sayatan yang diberikan oleh dokter. Ketika operasi mereka selesai, mereka ditanyai kenapa mereka ingin sekali dimasukkan lagi ke dalam ruangan dan diberikan gas stimulan. Mereka menjawab, kami harus tetap terjaga. Para ilmuwan berencana untuk menyuntik mati sisa subjek yang masih hidup. Namun dari pihak militer mereka ingin melanjutkan eksperimen ini. Ketika sang atasan menginstruksikan untuk melanjutkan eksperimen ini dan memberikan list nama-nama ilmuwan yang akan mengikuti eksperimen ini, salah satu ilmuwan atau salah satu peneliti mengambil senjata lalu menembak atasannya. Setelah itu, dia menodongkan pistolnya ke kepala si subjek yang pita suaranya rusak lalu menembaknya. Setelah itu, ilmuwan itu mengarahkan pistol kepada sisa subjek yang masih hidup. Sebelum dia menembak, dia bertanya dulu kepada subjek itu, "Kamu ini apa?" Kemudian sang subjek menjawab, "Sudahkah kamu lupa dengan begitu mudahnya? Kami adalah kamu. Kami adalah keegoisan atau kegilaan yang mengintai di dalam kalian. Mengiba untuk dibebaskan pada setiap kesempatan, menunggu agar kalian kembali menjadi hewan. Kami adalah apa yang kalian sembunyikan dalam tidur kalian setiap malam. Kami adalah apa yang kalian bius di dalam keheningan dan kelumpuhan ketika kalian terlelap dalam mimpi indah, di mana kami tak bisa bangkit." Sang peneliti pun menembak tepat di jantung si subjek terakhir ini. Sebelum meninggal, si subjek ini berkata, "Akhirnya kami bebas." Nah, itulah tadi cerita dari Russian Sleep Experiment. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel YouTube ini agar terus berkembang, dan jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel YouTube Detektif HRD. Karena gue akan upload 2 kali dalam 1 minggu. Dan gue Rame Hinda pamit. Thanks for watching. Jangan lupa juga komen di bawah apa yang harus gue perbaiki, apa yang harus gue bahas di episode selanjutnya. Dan gue Rame pamit. Thanks for watching and see you next time.